Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang terus memberikan kekuatan kepada kita. Firman-Nya adalah hidup. Firman-Nya itu luar biasa. Karena firman yang telah jadi manusia, namanya Yesus Kristus yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini apakah kita ini sudah betul-betul siap, ya, siap ketika kita ini dipanggil oleh Tuhan. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sebenarnya kita ini harus sadar dan mengerti bahwa di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sebentar. Ya. Dunia ini tidaklah lama. Saudara, mungkin kita punya cita-cita, nanti anak cucuku, nanti keturunanku, nanti usahaku akan naik. Mungkin kita bisa berpikir sejauh itu, saudara. Tapi satu hal yang saudara harus renungkan bahwa hidup kita adalah rahasia Tuhan. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak ngerti. Kapan kita kembali kepada Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan datang. Tuhan mengambil orang-orang yang dicintainya. Dan saya katakan bahwa hari ini adalah musim panen bagi Tuhan. Ya, karena banyak manusia, banyak orang yang dituai oleh Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini ada satu ayat di dalam firman Allah. Ya, ayat ini berbicara seperti satu ungkapan, kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan sendiri kepada Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Kata-kata itu seperti ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Saudara, saya percaya bahwa ini kata-kata adalah satu ungkapan bagi siapa? Bagi setiap manusia yang ada di bumi ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Jadi Tuhan ini berbicara kepada Rasul Yohanes dan kata-kata ini adalah kata-kata yang betul-betul harus kita mengerti, saudara. Aku datang seperti pencuri. Satu perumpamaan kata-kata ini mungkin bagi kita adalah sesuatu yang kenapa sih Tuhan berbicara kok pakai pencuri? Ya, Tuhan mengambil satu posisi yang positif. Seorang pencuri, dia datang dengan apa, saudara? Tiba-tiba. Ya. Kita enggak ngerti, kita enggak tahu, tuan rumah enggak ngerti. Kapan ada pencuri?
kapan kedatangan pencuri? Pencuri itu tujuan utamanya adalah mengambil. Pencuri tujuan utamanya adalah apa Bapak Ibu? Mengambil. Saudara harus ngerti ini. Tapi Tuhan ini berbicara kepada kita. Tuhan datang mau mengambil. Coba saudara. Tuhan datang mau mengambil. Siapa yang diambil? Itu rahasia Tuhan. Karena kedatangan Tuhan tidak terduga. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita setiap hari mendengar orang meninggal, ya. Jadi mereka tidak ngerti kok bisa mati. Ya. Karena Tuhan yang mengambil. Nah, saudara, setiap pagi berita selalu kami dengar. Tadi pagi Sawan ya, Sawan yang meninggal. Saudara, hampir setiap hari kita dengar. Orang-orang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya saudara, jadi kedatangan Tuhan seperti pencuri tidak terduga. Sekali lagi, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita ini betul-betul ketika kita dipanggil oleh Tuhan, hidup kita ini benar-benar menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kerajaan surga. Saudara, kita akan membuka di dalam Wahyu pasal 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, ayat ini adalah satu ungkapan, ya, ungkapan Tuhan yang diterima oleh Rasul Yohanes pada saat Rasul Yohanes ini menerima penglihatan firman Allah di dalam kitab Wahyu. Sebelum ayat ini disampaikan, saudara, ada beberapa ayat yang betul-betul harus diperhatikan. Ayat ini muncul didasari karena pada waktu dan saatnya, ya, waktu dan saatnya akan tampil pada akhir zaman. Yang pertama adalah pengajaran penyesatan, itu yang pertama. Ya, nabi-nabi palsu. Ya, penyembahan berhala. Saudara, ada kesepakatan besar. Orang-orang yang menyembah berhala, yang melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda yang heran, dilakukan oleh
nabi-nabi palsu. Jadi saudara jangan heran pada saatnya nanti ya, saudara akan melihat bagaimana seorang nabi-nabi palsu penyesat itu bisa melakukan banyak mujizat. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan menyeret orang-orang yang benar. Akan menyesatkan orang-orang yang benar. Dan itu adalah ujian yang paling terberat. Saudara harus renungkan. Jadi nanti akan tampil, di sana ada mujizat, di sana ada mujizat. Ternyata motifnya, tujuannya adalah untuk pemberontakan kepada Tuhan. Untuk menyangkal Tuhan. Ya, untuk undur dari Tuhan. Nah, saudara harus renungkan hal ini. Nah, ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini, ketika Tuhan berbicara, lihatlah aku datang seperti pencuri, maka ini satu harapan kepada setiap orang-orang percaya, jangan sampai hidup kita jatuh di dalam penyesatan. Karena waktunya kita tidak mengerti, tiba-tiba Tuhan bisa datang secara pribadi, lepas pribadi kepada kita. Apa yang harus kita siapkan? Mari saudara kita perhatikan. Yang pertama ada satu ungkapan begini. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan saudara? Berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga itu identik dengan apa saudara? Waspada. Ya. Jangan lengah. Ya. Berjaga-jaga, waspada, jangan lengah. Nah, saudara, kenapa Rasul Yohanes ini berbicara seperti ini? Karena ini dasar di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam penyesatan. Kita jatuh kepada kuasa daripada si iblis. Saudara, masih bisa ke gereja, kita masih bisa menyembah Tuhan. Tapi pada saatnya ujian dan pencobaan itu yang akan mengganggu kita. Apakah kita tetap kuat? Kita ini waspada atau tidak bahwa ini adalah penyesatan yang akan membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Berjaga-jaga. Ada satu ayat di dalam Matius pasal 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Begini firman Tuhan, ya. Matius 24 ayat 42. Karena itu, terus di bawahnya. Tidak bisa. Di bawahnya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita dipanggil, tidak tahu harinya.
Ya. Matius ini jelas. Kamu ini enggak ngerti, kamu ini enggak tahu hari apa kamu dipanggil nanti. Jadi saudara, kalau ada orang berkata, nanti aku mati hari ini, jam ini, saudara, itu satu anugerah Tuhan, saudara, ya, anugerah Tuhan. Tapi biasanya tidak ada, saudara. Ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tadi hari, yang kedua saatnya. Saatnya itu waktunya. Ya, enggak ngerti. Jam berapa enggak ngerti. Ya. Jadi kalau saudara renungkan, oh iya, betul. Tahu-tahu kok sudah ya, waktunya, saatnya. Oke, terus saudara, Matius 26 ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kata-kata berjaga-jaga itu dihubungkan oleh Tuhan Yesus dengan doa. Ya, orang berjaga-jaga itu selalu tinggal di dalam doa. Jadi kekristenan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus harus tahu, harus sadar. Ketika saudara berkata berjaga-jaga berarti hidup saudara terus ada di dalam doa. Saudara, kalau saudara pernah merasakan doa kok males, itu peperangan rohani. Karena doa itu ternyata kita sedang duduk diam bersama dengan Tuhan, mengambil satu keputusan. Wah, itu luar biasa, saudara. Itu kesempatan bagaimana kita ini bersama Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ketika saudara berjaga-jaga berarti saudara, doa saudara tidak akan lepas dari hidup kita. Doa saudara tidak akan berhenti. Jadi kalau ada niat hati kita ini, waduh sudah nanti aja kita berdoa. Nah, saudara perhatikan. Itu kekuatan yang mau melemahkan kepada kita. Besok aja berdoa. Itu roh yang melemahkan kepada kita. Supaya apa? Kalau kita tidak berdoa, akan menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kelihatannya doa itu mudah, tapi sebenarnya doa itu pergumulan, doa itu peperangan. Ya. Doa bukan hanya kebiasaan. Wis biasanya doa seperti doa makan, bukan. Tapi doa itu sebenarnya satu kesempatan yang begitu hebat. Karena ketika kita berdoa, kita sedang melakukan sesuatu dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu arti doa. Mengambil keputusan-keputusan bersama dengan Tuhan di dalam doa. Tidak sembarangan, saudara. Ada keputusan-keputusan yang Tuhan lakukan ketika kita ini sedang berdoa, kita bergumul. Dan salah satunya untuk berjaga-jaga.
Ada satu kata-kata Lukas 21 ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya. Sekali lagi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ketika saudara berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, ternyata ada sesuatu yang membangun hidup kita, yaitu kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi kekuatan kita ini adalah kekuatan di dalam roh. Jadi bukan kekuatan secara jasmani, kekuatan rohani. Supaya apa? Supaya kita tidak untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jadi tadi saya katakan kalau banyak penyesatan, maka saudara akan luput dari penyesatan. Amin. Luput dari penyesatan. Jadi saudara, ketika saudara berdoa, ada kekuatan untuk kita luput. Pikiran kita tidak akan mudah goyah. Pikiran kita tidak akan mudah dikacaukan. Nah, saudara, ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu pernah alami zamannya apa saudara? Zamannya multi level. Tahu multi level ya? Jadi segala sesuatu yang dijual itu melalui pelipat gandaan, ada hitung-hitungannya. Ya, ada hitung-hitungannya. Saudara, wah itu menarik banyak orang. Tapi apa yang terjadi saudara? Rupanya ini permainan semua. Kita lihat bosnya sudah sampai tinggi, hasilnya satu hari bisa miliaran saudara. Tahu-tahu selesailah sudah. Yang ikut dari bawah saudara, ya itu seperti jaringan. Kalau saya ikut, saya ngajak sana, saya ngajak sana, saya ngajak sana. Yang di atas semakin kaya, semakin kaya. Waduh saudara, setelah itu bubar, ada lagi multi level lagi macamnya. Tak inget-inget saudara, setelah itu berjalan pasti bubar. Setelah berjalan pasti bubar. Itu saya katakan wah ini penyesat juga saudara ya. Orang mudah terkena. Ya, yang bawah belum dapat apa-apa sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, mau nyalakan siapa? Saudara, mari kita terus. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Nah, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil apa saudara? Mengucap syukur. Ya. Berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Apa hebatnya mengucap syukur? Mengucap syukur itu ternyata melatih apa saudara? Ayo, mengucap syukur melatih apa? Kesabaran kita. Jadi berjaga-jaga itu memang prinsipnya harus sabar. Mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, kami mengucap syukur. Dan kata-kata mengucap syukur ini saudara, akan melakukan banyak perkara. Jadi orang-orang yang sabar dan mengucap syukur itu berkatnya luar biasa. Ya, berkatnya luar biasa. Bisa dibuktikan. Ya. Kalau saudara mungkin pada saat ya tertentu saudara mengalami wah rasani elek. Ya. Diceritani kemana-mana. Mungkin dalam hati kita ini menjadi jengkel, hati kita menjadi marah. Tetapi ketika saudara ingat kata-kata ini, berjaga-jaga dan mengucap syukur, maka semuanya akan berbeda. Semuanya akan berbeda. Biar yang ngerasani terus ngerasani saudara. Karena kita diberkati oleh Tuhan. Buktinya apa saudara? Saudara tahu yang namanya tawon. Tawon ya, tahu tawon. Tawon, kalau tawon madu itu saudara, kalau pas buyar, suaranya bagaimana? Tapi kan tidak ngentop saudara. Tawon madu itu tidak ngentop. Tapi kalau saudara coba-coba ya bisa ngentop. Ya. Karena kita melawan. Kalau tawon madu itu jangan dilawan saudara. Biarin saja umpama nemplek, biarin sebul aja. Tidak apa-apa. Tapi kalau saudara lawan pasti kena. Ketika bunyi itu kita dengar saudara, bisa menakutkan. Bunyi tawon itu bisa menakutkan kepada kita. Tapi saudara perhatikan, tawon itu menghasilkan apa? Madu. Ya. Ketika saudara dirasani, ketika saudara diomongi, diberita ini, saudara pikir alah itu tawon madu. Ya. Pikirlah, wah pasti nanti dapat madunya. Nah, ini satu renungan yang Bapak Ibu harus perhatikan. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya. Berjaga-jaga dan sadar. Kata-kata sadar ini saudara. Saudara peka. Ya. Kalau ada penyesat, kalau ada penyusut, kalau ada pencuri. Saudara ngerti, saudara tahu, waspada. Sadar, oh ini ada hal-hal yang berusaha mengganggu kita, menghancurkan kita. Jangan malah kita ikut saudara. Karena kita tidak tahu. Seperti orang tidur. Ya. Kita sadar. Ada bahaya. Kita sadar. Ada penyesatan. Kita sadar. Ada penyelewengan. Ini kebenaran firman Tuhan. Berjaga-jaga berarti kita ini sadar. Ya. Nah saudara,
renungkan hal ini. Apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan atas pribadi lepas pribadi. Tuhan datang seperti pencuri. Tidak tahu hari, tidak tahu waktu, tidak tahu saatnya. Apa yang harus saya siapkan? Hanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan mengucap syukur. Berjaga-jaga dan menjadi sadar. Itu kebenaran yang Bapak Ibu harus renungkan. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Begini firman Tuhan. Mari Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus sadar, saudara? Saudara tahu, ada kekuatan yang mengincar hidup kita, yang akan melawan kita, yang akan menyerang kita, yang akan memusuhi hidup kita. Namanya iblis. Cara kerja iblis, saudara lihat, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi saya katakan iblis itu berkeliaran, saudara. Iblis itu pengacau. Iblis itu perusak. Iblis itu penghancur. Dan itu kerjaannya. Jadi saudara perhatikan, iblis itu selalu ingin merusak, menghancurkan, menipu, memfitnah, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita hancur. Maka kita ini harus sadar dan berjaga-jaga. Ya. Jadi saudara jangan, itu kan hal yang biasa. Tapi saudara harus ngerti, saudara harus sadar. Kenapa kok terjadi seperti ini? Nah, saudara pasti ada biang keroknya. Biang keroknya siapa? Si iblis. Ya. Hidup kita mau dipecah-pecah, hidup kita mau dihancurkan karena iblis menghendaki supaya semuanya itu terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah ini loh saudara yang mengerikan. Kita hendak berjaga-jaga, kita hendak waspada, kita hendak sadar, tahu-tahu Tuhan datang. Saudara, ini berbahaya karena apa? Karena ketika manusia diambil, dia tidak punya persiapan apa-apa. Ya. Hidupnya tidak dekat kepada Allah, hidupnya tidak mau bertobatlah, tidak bertobat tapi tahu-tahu itu yang berbahaya. Ya. Tidak bertobat lalu mati,
harusnya bertobat. Kalau dipanggil Tuhan kita sudah siap. Loh, ngeri loh saudara, orang-orang yang tidak bertobat itu ngeri. Karena apa? Dia tahu sendiri saudara, orang yang tidak bertobat mau kemana? Nah saudara, mari renungkan, mari kita jadi orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Orang yang selalu berjaga-jaga itu kita terus bertobat. Dari hari ke hari, kesalahan kita, kejahatan kita harus benar-benar bertobat. Firman Tuhan jangan jelas sekali. Jikalau kamu mengaku dosamu, maka Tuhan setia dan adil. Dan Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita daripada segala kejahatan dan dosa kita. Jelas saudara. Jadi bagi orang-orang yang tidak mau bertobat itu bahaya. Kedatangan Tuhan atas hidupnya itu sangat mengerikan. Lalu saudara berpikir, lah ya, bagaimana dengan saudaraku, bagaimana dengan keluargaku, bagaimana dengan suami, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak-anak. Pertobatan itu harus terjadi kepada mereka. Ya, puji Tuhan. Saudara, itu yang pertama yang saya sampaikan. Perhatikan. Tuhan datang seperti pencuri. Apa yang kita siapkan? Kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti apa? Berdoa. Berjaga-jaga berarti apa? Bersyukur. Berjaga-jaga berarti apa? Sadar. Ya. Luar biasa saudara. Ini penting. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan itu bisa terjadi kapanpun waktunya. Kematian adalah rahasia Tuhan. Bukan milik saudara. Tapi miliknya Tuhan. Ya, saudara harus berjaga-jaga. Oh, jangan berkata, wah aku sehat, aku C6. Saudara, tidak bisa jadi ukuran patokan. Ya. Karena hal yang perlu saudara perhatikan, perumpamaan yang mungkin tahun yang silam pernah saya katakan. Ya. Kalau saudara lihat pohon kelapa, kalau di sini itu pohon kelapa jarang saudara ya. Kalau di daerah sana, di tempat saya daerah Wonogiri sana banyak pohon kelapa. Saudara lihat ketika pohon kelapa itu mulai berbuah, muncullah namanya manggar. Ya. Untuk menjadi kelapa, manggar itu kan bunga dari kelapa banyak. Tapi dari bunganya itu hanya tersisa sedikit. Bunganya pada merotoli. Berarti apa saudara? Ada mati. Ketika muncul bunga-bunga yang masih ada itu, jadilah namanya apa? Kelapa yang paling kecil, bluluk. Kalau dulu diajari belarak, bluluk. Coba saudara ngomong belarak, bluluk, nanti kesusur-susur. Bluluk kecil. Setelah muncul bluluk, bluluk itu bisa jatuh, saudara. Bisa mati. Tinggallah sedikit. Jadilah apa saudara? Bluluk, terus
Napa Pak Sarijo? Cengkir. Dulu ya. Itu juga bisa jatuh. Jadilah degan. Degan itu sudah ada isinya. Itu juga bisa jatuh. Jadilah kelapa yang sudah bisa diparut. Itu juga bisa jatuh. Saudara perhatikan. Kalau kelapa itu tidak diambil-ambil saudara, pasti yang tua itu tinggal 2, tinggal 3. Loh, awet men tuh saudara. Ya. Wis tuwek ora ceplok-ceplok saudara ya. Wah, itu anugerah Tuhan. Ya, jadi saudara, waktu-waktu seperti itu kita tidak mengerti, tidak tahu. Jadi saudara, mari kita siapkan pagi hari ini seperti perkataan firman Tuhan. Kita berjaga-jaga. Ya, kapanpun Tuhan datang kepada kita secara pribadi, kita sudah siap. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita.